Diriwayatkan waktu kemarin oleh Aun, salah seorang murid dari Nabi Umar, bagaimana Sayyidina Ja'far At-Tayyar pada saat wafat itu kembali kepada Rasulullah. Rasulullah yang menenangkan. Rasulullah datang ke rumahnya menenangkan juga. Rasulullah mendoakan. Gelisah karena berat untuk berpisah. Insya Allah kita senang bertemu Rasulullah SAW. Kita fahami di Al-Quran waktu perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf alaihissalam, waktu tampak wajah Nabi Yusuf alaihissalam keindahannya, tanpa sadar dia memotong-motong tangannya sendiri, tanpa terasa. Dan sakaratul maut itu sakit. Seperti itulah sakitnya memotong-motong. Tapi orang yang ditampakkan Rasulullah SAW, kesakitan itu berubah menjadi kenikmatan. Sama dengan perempuan-perempuan yang omongan Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu ditampakkan surganya Allah, mereka gembira. Karena itu para jamaah majelis macam ini menyebabkan kita cinta kepada Rasulullah, menyebabkan tarikan kita kepada Rasulullah. Apa yang dituju? Yang dituju hanya keridhaan Allah. Kita tidak keluar dari majelis semacam ini kecuali semakin mahabbah, rindu kepada Allah, rindu dengan Rasulullah SAW. Jadi saya harapkan kembali, kalau kita menyintai guru kita, maka hal-hal semacam itu sebaiknya kita hindari. Juga sekarang ada fitnah lagi barangkali akan keluar terus, seolah-olah ada SMS dari putra Nahdien Mundir yang bermimpi Nahdien Mundir. Ini yang beredar, ini hal-hal yang harusnya kita cerdas umat Islam untuk tidak terprovokasi dengan hal semacam itu. Kita mengerti kecintaan, tapi jangan kita akhirnya seolah-olah itu membahagiakan, tapi itu menurunkan, dipakai-pakai sebagai permainan untuk orang-orang yang tidak suka dengan majelis semacam ini. Insya Allah kita bisa menjaga hal-hal semacam itu. Kita cerdas membacanya, menangkap, bukan kita sebarluaskan. Yang berikutnya nanti insya Allah minggu depan kita akan mulai mendalami dari setiap guru kita apa akhlak Rasulullah SAW. Karena itu menjadi sebab dekat atau jauhnya kita di alam barzah dengan Rasulullah. Kalau mau mendekat dengan Rasulullah harus memperbaiki akhlak kita. Kalau mau jauh dari Rasulullah silakan, cuma sahabat saja. Tapi semua yang diajarkan oleh Rasulullah, peribadatan itu adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menerangkan itu sehingga kita mengenal majelis Rasulullah ini orang-orang yang berakhlak. Ciri daripada majelis ini adalah orang-orang yang berakhlak. Nanti orang melanjutkan apa itu akhlak, apa panutan itu, apa yang perlu difahami, sehingga masyarakat itu bisa menyontoh kita. Bukan menyontoh cuma pakai jaketnya saja, tapi kelakuan kita, akhlak kita, ucapan kita, tingkah laku kita akan ditiru oleh masyarakat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa mengumpulkan pemuda-pemuda semacam ini. Tinggal kita lanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Habib dan para habaib ini dan para ulama akan membantu kita ke sana. Insya Allah Habib Jindan ini yang akan meneruskan nanti bacaan Risalatul Jamiah. Siapa beliau hadir dan insya Allah para guru-guru yang akan membantu dakwah di sana. Demikianlah para guru. Insya Allah kita akan bisa menimba ilmu dari jalur yang benar, dengan cara yang benar, dan mempraktekannya dengan benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya alim ya rabbal alamin. Sallallahu
الغيب واجعلنا من حزبه وعلى آله وصحبه بأدب الحسنات سيدنا محمد. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam tempat dan di dalam acara yang mulia ini. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, seperti yang disebutkan tadi, saat ini ruangan ini dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihujani oleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang jika hati kita disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya, maka kita saat ini akan melihat deras sekali hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di ruangan ini, melebihi derasnya hujan yang paling deras yang pernah kita lihat seumur hidup kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jika menetes masuk ke dalam hati kita, maka cukup bagi kita untuk menjadi bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, bahkan dari tahun ke tahun, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hembusan rahmat, menghembuskan rahmat setiap harinya, setiap tahunnya. Ala fata'arradu laha, maka hadaplah rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana kita menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah Subhanahu wa taala telah memberi alat di dalam setiap tubuh manusia yang hadir di dalam ruangan ini. Bahkan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah cawan untuk menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyediakan cawan itu dengan benar, maka dia pulang menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berhasil menampung rahmat Allah tersebut, maka dia akan melangkahkan kaki sepulang majelis ini, keadaannya akan lebih baik daripada keadaan dia ketika masuk ke dalam majelis. Setiap dia menghadiri majelis, setiap saat itu pula dia mengalami peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cawan itu adalah hati yang dikenal dengan al-qalbu. Allah Subhanahu wa taala menyediakan cawan al-qalb di dalam hati setiap orang, karena Allah tidak memandang paras kita, Allah tidak memandang penampilan kita, Allah tidak memandang pangkat kita, Allah tidak memandang kedudukan kita di dunia ini, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang paras kalian. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang kedudukan tingkatan kalian di mata manusia, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana hati kalian. Marilah kita sediakan
tempat yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyediakan tempat ini? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membahas di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Al-Qalb. Dia mengatakan berapa banyak orang yang masuk ke dalam majelis tetapi dia tidak menyediakan cawan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk ke dalam majelis, keluar dari majelis berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun tidak mengalami peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menyediakan cawan ini dengan benar. Berapa banyak orang yang melakukan sholat, orang membaca Al-Quran, orang membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, bertahun-tahun dia lakukan itu, tapi dia tidak mengalami peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menyediakan cawannya dengan benar. Al-Imam Ghazali mengatakan sebagian orang masuk ke majelis, dia membawa hati seperti cawan yang terbalik. Kalau ada cawan yang terbalik, walaupun hujan turun dengan begitu deras, maka tidak ada satu tetes air pun yang bisa masuk ke dalam cawan tadi. Begitulah perumpamaan bagi mereka yang datang ke majelis, bagi mereka yang datang ke tempat-tempat baik, ke tempat-tempat ibadah, tetapi mereka membawa akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita, wahai ikhwan, untuk mempelajari seperti apakah akidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di masa ini banyak sekali definisi-definisi, banyak sekali perkumpulan-perkumpulan, banyak sekali pemuka-pemuka suatu kaum yang menyatakan dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah, tapi dia memiliki akidah justru menyimpang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat disayangkan begitu besarnya jumlah umat Islam di Indonesia ini, tapi sedikit di antara mereka yang mempelajari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka banyak yang ikut sesat, menyimpang bersama orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akidah mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, akidah mereka para ulama yang sering kita lihat di hadapan mata kita ini, yang mereka memiliki akidah itu menimba dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, sampai kepada sahabat Rasulullah, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita telah mengenal akidah ini, maka pegang dengan teguh, pegang dengan erat-erat. Jangan sampai kita tertipu dengan ajakan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, berapa banyak orang yang menghadiri majelis zikir seperti saat ini, mereka membawa hati seperti cawan yang di tengahnya ada lubang. Jadi ketika masuk air, masuk cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluar lagi rahmat itu dari bawah. Mereka adalah orang-orang yang mendatangi majelis ilmu, majelis zikir, tetapi tidak ada niatan di dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan dan di dalam hatinya untuk menjauhi perbuatan maksiat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah setiap kita menghadiri majelis yang istimewa seperti malam ini yang kita hadiri, niatkan di dalam diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang telah diperbuat oleh kedua mata kita, dari setiap kesalahan yang diperbuat oleh kedua telinga kita, dari setiap kesalahan yang pernah diperbuat oleh lisan kita, dari setiap kesalahan yang diperbuat oleh kedua tangan kita, oleh perut kita, oleh kemaluan kita, oleh kedua kaki kita. Marilah kita niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambal sesuatu yang bocor di dalam hati kita, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Al-Imam Ghazali, mereka berapa banyak lagi orang-orang yang menghadiri majelis zikir, mereka membawa hati seperti cawan
yang di dalamnya banyak dengan kotoran, sehingga ketika ada rahmat turun masuk ke dalam hatinya tercampur dengan kotoran, sehingga tidak bisa dia fungsikan untuk meningkatkan kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang hadir di majelis zikir, tetapi matanya dan hatinya sibuk menilai orang lain. Bukan menilai hatinya, tetapi yang dia nilai adalah orang lain. Dia melihat si fulan, dia berprasangka buruk terhadap fulan, atau dia timbul di dalam hatinya rasa sombong, merasa paling hebat di dalam majelis itu, atau bangga terhadap dirinya sendiri. Orang yang semacam ini dia mengotori cawan hati yang disediakan di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu melalui majelis ini saya mengajak khususnya kepada diri saya dan ikhwan sekalian untuk meluruskan akidah kita, berniat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang sudah pernah kita berbuat, dan berniat untuk memperbaiki lintasan hati kita, menjadikan pandangan kita kepada diri kita. Kata Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, ciri-ciri orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang ketika melihat dirinya dia mendapati aib yang banyak sekali, tetapi ketika melihat orang lain dia melihat kelebihan yang begitu banyak. Dan ciri-ciri orang yang sengsara adalah orang yang ketika matanya melihat dirinya sendiri, yang dia lihat adalah kelebihan-kelebihan. Ketika lihat orang lain, dia bisa mendapatkan 1000 kekurangan dalam waktu sekejap. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki segala kekurangan kita, menambal segala yang lubang di dalam amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganugerahi kita sifat istiqamah. Dan saya ajak diri saya dan ikhwan sekalian untuk mendengarkan nasihat dari akhi Al-Ustaz Ahmad bin Naufal bin Jimdan. Sediakan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات، أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبلت نعله الحجب الرفيعات. ذاك الحبيب الذي ترجو عواطفه وبره الخلق أحياء وأموات. البدر شقله والغيم ضلله والجمع حنى وسبحنا الحسيات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang sangat besar tersebut, ketika saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir, untuk mengambil keberkahan, untuk menimba ilmu, untuk berharap rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memilih kita untuk hadir, Allah memberikan adab kepada kita di dalam kehadiran kita di tempat yang mulia ini. Allah jadikan hati kita siap untuk menampung rahmat yang Allah turunkan di dalam perkumpulan yang semacam ini. Sebagaimana barusan kita dengar, para ulama menyatakan, laisal mahrum man hurima mujalasatus salihin, walakinnal mahrum man hurima adab ma'ah. Sesungguhnya orang yang diharamkan rahmat Allah bukanlah orang yang tidak bisa duduk dengan para aulia
yang duduk di hadapan para aulia, yang duduk di majalis para aulia wassalihin, namun tidak memiliki kesiapan di dalam hatinya, namun tidak memiliki adab, tidak memiliki hati untuk menyambut rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, ketika terjadi kemarau panjang yang menimpa suatu kaum, suatu negeri, maka penduduk negeri tersebut mereka berbondong-bondong melakukan salat istisqa, berharap agar Allah menurunkan hujan. Namun ketika mereka melaksanakan salat istisqa, hujan tidak kunjung turun. Dilakukan yang kedua kali, hujan tidak turun. Berkali-kali salat istisqa tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu kali, kesekian kali mereka salat istisqa, di tengah jalan sebelum mereka melakukan salat istisqa, mereka melewati seorang lelaki tua, minas salihin. Ini laki-laki tua yang minas salihin ini bertanya, kemana kalian berbondong-bondong akan pergi? Mereka katakan, kami ingin pergi ke tanah lapang untuk melakukan salat istisqa. Berkali-kali kami melakukan salat istisqa, tapi hujan tidak turun. Maka orang tua ini mengatakan kepada mereka, duduk di sini, biar aku yang berdoa. Maka sang laki-laki tua ini mengatakan, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isqi haula'i. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan berkat apa yang ada di dalam kepalaku ini, agar engkau turunkan hujan kepada manusia-manusia ini. Maka saat itu juga hujan turun dengan berkat doa orang. Semua orang gembira dan bahagia. Namun mereka juga penasaran, doa macam apa ini? Belum pernah mereka dengar. Maka mereka bertanya, wahai Syekh, wahai orang tua, kami senang bergembira engkau mendoakan kami dan langsung diijabah oleh Allah. Cuma kami penasaran apa yang ada di kepalamu ini. Kita berdoa berbulan-bulan, salat istisqa tak turun hujan, tapi engkau dengan mudahnya meminta kepada Allah dengan berkat apa yang ada di kepalamu, langsung diturunkan hujan oleh Allah. Apa yang ada di kepalamu? Maka orang tua itu mengatakan, demi Allah, tidak ada apapun di kepalaku ini kecuali ada dua bola mata. Dua bola mata ini pernah melihat wajah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah seorang wali min auliyaillah, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini mata telah melihat wajah mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi menyebutkan tentang mereka, basat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'i wa lazam fina. Beruntung orang yang melihat wajah para aulia Allah. Bahkan keberuntungan bukan hanya untuk mereka yang melihat secara langsung, melihat dengan perantara pun dapat keberuntungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beberapa orang bertanya kepada ini orang yang merupakan murid daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami, apa yang dahulu pernah dikatakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami? Beberapa muridnya mengatakan, dahulu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, nadiri wa nadir nadiri fil jannah. Orang yang memandang aku atau melihat orang yang pernah memandang aku, dia akan masuk surga. Kemuliaan Allah berikan kepada ini wali, kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sebagaimana dahulu A'immatul Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, wal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan para aulia yang lainnya semacam itu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang bertanya kepada ini, engkau mengatakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami bilang yang melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku akan masuk surga. Aku percaya dengan ucapan itu. Tapi aku heran, berapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW melihat Rasulullah, tapi dia tidak masuk surga, masuk neraka. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini bilang, yang engkau katakan betul, tapi ketahuilah orang-orang yang engkau sebutkan mereka tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Ini orang bilang mereka lihat Rasulullah. Abu Jahal berbicara dengan Rasulullah, berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat Rasulullah. Para orang kafir lain tidak, mereka tidak melihat Rasulullah. Mereka hanya melihat anak yatim yang hina di mata mereka. Mereka tidak melihat Rasulullah. Mereka tidak memiliki hati yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat
Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah, Umar bin Khattab melihat Rasulullah, Utsman bin Affan melihat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah, dan mereka menjadi sebaik-baiknya manusia di alam semesta ini. Tapi ketika orang-orang itu tidak melihat Rasulullah, hanya melihat anak yatimnya Abu Thalib, mereka tidak mendapatkan keberkahan apapun. Datang di hadapan Rasulullah tapi nggak punya kesiapan di dalam hati, sebagaimana yang barusan kita sebut. Karena itu ayuhal ikhwan, kita hadir di tempat ini, persiapkan hati kita, bersihkan hati kita, datang kemari dengan tekad untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi lebih baik. Sebab kita hidup di dunia punya tujuan. Sesaat kita hidup, semuanya akan mati, semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita ketika kita hidup di dunia, gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian kalau telah datang enggak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di dalam akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Disebutkan bahwasanya Allah yang menciptakan semua ciptaan dan Allah yang menentukan amal perbuatan mereka dan ajal mereka. La yazid wa la yanqus, enggak bertambah dan enggak berkurang sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Imam Al-Haddad mengatakan huwal rabbu la rabba siwahu wa kulluhum 'abidun wa tahta al-hukmi min ghairi fari. Dia adalah Allah dan selain Allah adalah ciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ba'dhum mimman yuhibbu wa yartadi li ta'atihi wal ba'du 'asin wa malihi. Dari ciptaan Allah semua itu terdapat dua golongan. Golongan yang dipilih oleh Allah untuk taat kepada Allah. Golongan dipilih dan diciptakan oleh Allah untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Golongan dipilih oleh Allah untuk dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada golongan yang lain, golongan diciptakan oleh Allah untuk menjadi kayu bakar di neraka. Golongan diciptakan oleh Allah untuk dilaknat oleh Allah. Golongan diciptakan oleh Allah untuk melanggar dan bermaksiat kepada Allah. Na'am, ba'dhum mimman yuhibbu wa yartadi li ta'atihi wal ba'du 'asin wa malihi. Bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlani kullu mufarij. Setiap yang taat tiada lain adalah taufik dan bimbingan dari Allah. Dan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah aturan dan ketentuan dari Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Fasal bakat taufik. Selalu minta kepada Allah agar Allah jadikan kita, golongkan kita bersama orang-orang yang diridhoi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin agar diri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Firdaus tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar mengangkat derajat guru-guru kita, khususan ad-da'i Allah, guru kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatih min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana biasa yang dibacakan oleh guru kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa sesuai perintah dari Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan Syekh Abi Bakar bin Salim untuk dibacakan di majelis ini kitab daripada kitab Risalatul Jami'ah
yang disusun, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan kita melanjutkan daripada pembacaan kitab tersebut, di mana dalam pelajaran kali ini sampai kepada ucapan muallif daripada kitab Risalatul Jami'ah tentang tauhid, yang menyatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was surma wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazid wa la tanqus wa la yahduth hadithun illa biqadarihi wa qadarihi wa iradatihi. Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan langit tersebut semua yang ada di atas kepala kita, daripada langit ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya satu langit, semua 7 lapis langit diciptakan oleh Allah taala. Langit yang dekat dengan kita itu langit yang pertama, itu tidak nampak kepada kita sekalian pintunya di mana, dan masih ada lagi lebih luas dari apa yang nampak oleh pandangan manusia. Allah yang menciptakan langit, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, dan Allah taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci, maha agung Allah, yang mana kerajaan, pemerintahan berada dalam kekuasaan Allah. Biyadihil mulk, semua kekuasaan kerajaan di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Pada hakikatnya semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan Allah alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Kenapa disebutkan kematian dahulu baru kehidupan? Sebab kita awalnya adalah tidak ada, kemudian Allah Ta'ala mengadakan kita. Kita berasal dari tidak ada, dari nol, maut. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kita sekalian. Dan juga memulai daripada sebagian ahli tafsir mengatakan Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian adalah dunia, kata ahli tafsir, dan kehidupan adalah akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ini dunia kalau bilang hidup, bukan itu kehidupan yang sebenarnya. Akan tetapi ini adalah kehidupan yang sementara di dunia ini. Allah Ta'ala menciptakan kematian, dan kematian itu apabila kita sifatkan manusia, makhluk hidup, mereka mati. Kematian mereka tersebut yang berada dalam ungkapan manusia sehari-hari adalah mufaraqatul ruh lil jasad. Ketika ruh berpisah dari jasad, maka kita sebut itu mati. Tapi ruh tidak mati. Ruh keluar dari jasad, terpisahkan dari jasad, maka ruh itu menempuh kehidupan yang baru. Jasad yang ditinggalkan ruh, yang itu merupakan adalah kendaraan atau cangkang, ada batasannya, ada usia pakainya. Ketika roh tersebut meninggalkan cangkang dan jasad yang menahan ini adalah jasad, maka roh ini menempuh tauran jadidan, suatu fase kehidupan yang baru, yang lebih mulia, yang lebih sempurna, yang lebih luas jangkauannya. Ada jasad tersebut, cangkang itu ditinggalkan, yang mati itu adalah jasad, yang kita namakan itu adalah kematian. Dan sesungguhnya fase-fase kehidupan itu ada banyak.
bukan hanya kehidupan dunia ini saja, akan tetapi fase-fase kehidupan itu sebelum kita terlahirkan ke alam dunia ini ada satu fase kehidupan namanya alamul dzar. Ketika kita arwah tersebut dikumpulkan sebelum terlahirkan ke alam dunia ini, ruh tersebut berkumpul menanti gilirannya untuk lahir ke dunia ini, hingga akhirnya keluar masing-masing di antara ayah dan ibunya. Ketika sudah tumbuh janin di dalam jasad, maka sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan dicatat hal-hal yang berkenaan dengan ajalnya, rizkinya, amalannya baik ataupun buruk sudah ditentukan catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terima catatannya itu kepada malaikat itu adalah tatkala ketika anak tersebut sudah ditiupkan ruh di dalam kandungan ibunya. Allah taala yang menciptakan kematian dan Allah taala yang menciptakan kehidupan. Kehidupan di dunia ini. Yang mana seorang bayi ketika dia berada di dalam perut ibunya, dia tidak menangis. Keluar dari perut ibunya baru dia menangis. Sebagian ulama mengatakan itu bahwasanya mengingatlah bahwasanya ketika bayi tersebut dikeluarkan dari alam perut menuju alam dunia, berpikir bahwa dunia itu tidak enak, dunia itu kecil dibandingkan apa yang sudah dia rasakan di dalam alam perut tersebut. Ternyata perbedaan antara alam perut dengan alam dunia jauh lebih luas. Kemudian juga ketika berpindah dari alam dunia menuju alam fase yang berikutnya lagi, seseorang itu mengira, menyangka bahwasanya kematian itu tidak enak, sempit, susah, akan semakin luas, sempit jangkauan dia. Namun dia menuju kepada sesuatu yang lebih luas lagi bagi mereka yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh sana yang lebih luas lagi. Dan setelah itu ada alam yang berikutnya lagi, di mana dikumpulkan manusia di padang mahsyar, dan setelah itu barulah menjadi perhentian alam yang terakhir, surga bagi mereka yang bertakwa atau neraka bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini Allah taala atur, Allah taala ciptakan, ada hikmah yang dituju oleh Allah taala. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Hafiz beliau mengatakan khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil ismah. Allah taala menciptakan makhluk-makhluknya ini ada hikmah. Enggak harus kita mengerti. Terkadang manusia mengerti, memahami apa hikmahnya, terkadang mereka belum sampai kepada hal tersebut, melainkan nanti kelak baru dia akan sampai, akan paham. Kemudian juga Allah taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, yang mana dengan kematian dan wafat tersebut, idza mata mamrun faqad qamat qiyamatuh. Orang apabila dia mati meninggal dunia, maka berarti kiamatnya dia telah datang. Telah datang kiamat bagi orang tersebut apabila dia telah wafat dan dia telah meninggal dunia. Dan Allah taala menciptakan kehidupan, dan Allah taala menciptakan ketaatan. Kita bisa taat, ini taufik, bimbingan dari Allah taala, pinjaman dari Allah taala. Kemaksiatan, perbuatan manusia baik atau buruk, itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita selalu baca di dalam hadits Imam Abdullah bin Abi Haddad, bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Bismillah alhamdulillah, yang baik, yang bagus semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan apa-apa yang kalian lakukan, amalan-amalan kalian diciptakan oleh Allah taala. Apabila ada yang berkata Allah hanya menciptakan kebaikan,
tidak menciptakan keburukan dan terus yang ciptain iblis siapa? Yang ciptain syaitan siapa? Itu sumber biang keburukan, biang kejahatan, siapa yang menciptakan mereka semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Hikmah. Ada suatu hikmah yang Allah Ta'ala tuju dengan diciptakan ini semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus, yang paling baik amalan-amalannya. Dan Allah Ta'ala menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Allah Ta'ala ciptakan ketaatan agar orang yang beramal ibadah, yang bikin kebaikan, jangan hulur, jangan merasa ini saya bisa berbuat baik, ini kekuasaan saya, kehebatan saya, kebisaan saya. Siapa yang memberikan dia kekuatan? Siapa yang memberikan dia kecondongan untuk hadir majelis? Siapa yang memberikan dia sarana dan kemudahan untuk taat kepada Allah Ta'ala? Allah yang memberikan itu semuanya. Khalaqal khalq. Allah Ta'ala ciptakan semua makhluk. Berikut amalan-amalan mereka yang baik maupun yang buruk. Dan juga kemaksiatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala membuat sebagian hamba-hambanya beruntung, sebagian hamba-hambanya sial. Namun hamba nggak bisa menyalahkan Allah Ta'ala, sebab Allah memberikan pilihan kepada hamba tersebut, sehingga ketika hamba tersebut dia melakukan kemaksiatan dan dia dihukum besok di akhirat karena dia telah rela dan memilih untuk bermaksiat tersebut. Walaupun amalan kemaksiatan itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, namun sebagai ujian untuk menguji hamba tersebut. Dan Allah Ta'ala pula yang mentakdirkan rezeki semuanya. Apa itu rezeki? Rezeki adalah semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada makhluk hidup dan mereka manfaatkan daripada kiriman Allah Ta'ala tersebut. Makanan, minuman, jodoh, uang, harta, apapun, termasuk majelis taklim ini rezeki dari Allah Ta'ala. Kita bisa hadir, rezeki dari Allah Ta'ala. Kita diizinkan untuk hadir, dijodohkan untuk berkumpul di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menentukan, Allah Ta'ala menciptakan kesehatan, dan Allah Ta'ala juga yang menciptakan sakit, penyakit diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semua apa yang ada di alam semesta ciptaan Allah Ta'ala, makhluk hidup dan amalan-amalan mereka, rizki mereka, ajal mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari nafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Tidaklah suatu nyawa akan wafat, akan mati kecuali dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah yang sudah ditakdirkan, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau komplain, kenapa fulan mati, kenapa fulan wafat, kenapa fulan sakit, kenapa fulan dapat, kenapa yang ini nggak dapat, maka semuanya ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita apabila mengkritisi hal yang semacam itu sama seperti mengkritik ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun katakanlah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, ridha kepada Allah Ta'ala dengan ketentuannya, dengan aturannya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ridha. Maka itu baru adalah hal yang tepat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga disebutkan bahwasanya semua ketentuan Allah Ta'ala sudah ditetapkan, tidak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangi, nggak bisa kita nambahin umur, nggak bisa kita kurangi umur, tidak bisa kita menambahkan ajal ataupun mengurangi ajal tersebut. Tapi katanya ada amalan-amalan tertentu, kalau kita lakukan umurnya makin panjang. Ada yang dilarang, hal-hal dilarang, kalau kita lakukan umurnya makin pendek. Ada amalan kalau kita lakukan rezekinya makin banyak atau rezekinya makin sedikit. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya ini? Bahwasanya catatan amalan tersebut telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, catatan yang baku itu di buku besar di Lauhil Mahfuz.
Kemudian ada catatan yang diserahkan di tangannya malaikat. Nah, itu yang di tangan malaikat bisa berubah. Namun yang berada di buku besar itu tidak berubah yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Mungkin di dalam catatan malaikat umurnya 60 tahun. Namun karena dia bakti sama orang tua, nyambung silaturahmi, ditambahkan umurnya, tambahin 6 tahun menjadi 65 tahun, atau tambahin 10 tahun jadi 70 tahun. Namun yang di Lauhul Mahfuz tertulis ya sudah 70 segitu. Walaupun berbeda dengan apa yang dicatatkan malaikat. Sehingga di dalam hal ini pula disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi Adam diperlihatkan oleh Allah Ta'ala nasabah, keturunan beliau yang akan lahir ke alam dunia. Kemudian melihat di antaranya adalah Sayyidina Daud yang demikian tampan, rupawan. Maka ditanya, ya Rabb, siapa ini? Bilang ini adalah keturunanmu, namanya Daud, orang saleh, Nabi bin al-Anbiya. Lantas ditanya, berapa umurnya? Engkau tulis ini umur buat dia berapa? Difirmankan oleh Allah Ta'ala, ditulis untuk dia umurnya hanya 60 tahun. Maka Nabi Adam meminta kepada Allah Ta'ala untuk panjangkan umurnya, ambil dari umur saya 40 tahun hingga sempurna menjadi 100 tahun ya, buat anak saya, buat cucu saya. Kata Nabi Adam diperuntukkan kepada Nabi Daud, dan Nabi Adam sebagaimana disebutkan umurnya itu Allah Ta'ala tulis untuk beliau tadinya 1000 tahun. Maka ini yang ada di catatan malaikat, namun yang ada di Lauhul Mahfuz tetap demikian, tidak berubah. Karena saudara-saudara sekalian, semuanya ini ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayit. Mayit ada mayit, ada mayit. Mayit ada mayit dalam bahasa Arab itu. Mayit dengan tasydid di atas ya-nya itu adalah setiap orang yang memiliki sifat menerima kematian. Artinya dia ini bisa mati walaupun saat ini masih hidup. Kita ini semuanya ada di sini mayit. Artinya kita semuanya akan mati. Kalau mayit itu ya-nya sukun, mayitun. Nah, itu adalah orang yang telah mati, telah wafat. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun. Engkau adalah seorang mayyit, artinya orang yang akan mati, akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka semuanya akan mati. Dalam ayat semacam ini pula Imam Hasan al-Basri, beliau pun juga ketika hadir jenazah, terus ada satu orang di situ melihat orang semua yang hadir jenazah pada nangis, ditanya, ini siapa yang meninggal? Kok semuanya, siapa mayitnya? Kok semuanya pada nangis? Di Basrah, di masa-masa yang agung, yang luhur tersebut, banyak ulama, wal auliya, wasolihin. Kalau hadir jenazah semuanya menangis karena ingat jenazah. Ditanya, kenapa semua nangis? Siapa memang mayitnya? Maka kebetulan yang dia tanya Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan, tahu kenapa mereka nangis? Sebab mayitnya adalah engkau, saya, dan mereka semuanya adalah mayit. Artinya karena merasa masing-masing akan wafat, akan mati, mereka menangis akan kematian tersebut. Kemudian juga Allah Ta'ala telah menentukan daripada rezeki, daripada ajal, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak terjadi sesuatu di dunia ini melainkan semuanya dengan ketentuan Allah, dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan karena memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang Allah Ta'ala inginkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala kuatkan akidah kita. Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya insyaallah orang-orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Bukti Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Lihat di antara semua nih warga Jakarta yang saat ini ada di sini, dipilih oleh Allah Ta'ala kita ada majelis jam segini, jam 10 malam. Dipilih oleh Allah Ta'ala kita hadir, kita sholawat, kita memberi salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipilih kita semuanya untuk i'tikaf di dalam masjid. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat yang besar. Insya Allah sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita saat ini di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, insya Allah kita semuanya dikumpulkan besok di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin, Allah manfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Yeah.